Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Nur Hasanuri. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Tetap sehat, tetap semangat. Baik, pada kesempatan berbahagia ini akan saya sampaikan tentang pengisian SKP tahun 2021. Nah, di sini Bapak Ibu guru perlu ketahui bahwa di tahun ini kita membuat SKP menggunakan dua format ya. Format yang pertama itu kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang prestasi kerja ya Bapak Ibu ya. Itu sudah kita ketahui bersama. Kemudian yang periode Juli Desember itu kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua peraturan pemerintah tahun ini yang berlaku. Jadi PP 46 tahun 2011 tentang prestasi kerja. Kemudian peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Yang pertama Bapak Ibu, untuk mengisi SKP ini Bapak Ibu lengkapi dulu isi data di sini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan diisikan identitas Bapak Ibu, nama, kemudian pejabat penilai. Pejabat penilai ini adalah kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Kemudian atasan pejabat nilai ini adalah sekretaris dinas kalau di kabupaten ya. Mungkin kalau di provinsi mungkin apa ya namanya ya, Capdin mungkin Bapak Ibu ya. Silakan nanti disesuaikan. Kemudian di sini ada ya periode penilaian, silakan nanti diisi. Kemudian data tim penilai angka kredit. Nah, ini adalah tim penilai angka kredit kabupaten ya Bapak Ibu ya. Silakan cari siapa tim penilainya, di sana banyak. Kalau bisa ya ketuanya, ini ketua tim penilainya. Itu. Baik, kalau sudah selesai diisi semua, kemudian kita kembali ke perencanaan SKP. Oh ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, di tahun ini itu ada peraturan yang PP 30 tahun 2019 ya Bapak Ibu ya. Itu diberlakukan di bulan Juli tahun 2021. Itu disusul dengan edaran nomor 3 ya tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Kemudian juga disusul kembali diperkuat dengan peraturan Menteri Permenpan RB nomor 8 tahun 2011 ya. Kemudian juga disusul lagi dengan surat edaran Kepala BKN nomor 1 tahun 2022. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mengacunya ke surat edaran BKN nomor 1 tahun 2022. Nah, di surat edaran BKN nomor 1 tahun 2022 di SKP periode Januari Juni di perencanaan Bapak Ibu, ini perlu diketahui dulu Bapak Ibu ya, karena berbeda dengan tahun sebelumnya. Di perencanaan itu, di edaran tersebut itu selain nama kita ya Bapak Ibu ya, di perencanaan, kemudian pejabat penilai ya, kepala sekolah kita, ada atasan pejabat nilai. Nah, ini tambahannya. Ya, Bapak Ibu ya, ini yang perlu diperhatikan. Ini yang format sesuai dengan edaran BKN nomor 1 tahun 2022 ya Bapak Ibu ya, tahun 2022. Jadi format yang lama, saya sebutnya SKP lama lah gitu ya, Januari Juni, itu formatnya sama, cuma ditambahi yang paling bawah ini diketahui atasan pejabat penilai. Ini tambahannya. Ya Bapak Ibu ya. Oke, ini format yang lama Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, kita lanjut pengisiannya. Nah, di sini Bapak Ibu, pengisian angka kreditnya Bapak Ibu perlu ketahui. Yang pertama tentunya Bapak Ibu sebelum mengisi SKP ini Bapak Ibu sudah punya PKG. Ya, sudah punya nilai PKG. Nah, nilai PKG Bapak Ibu itu masuk di kategori baik atau sangat baik. Ini Bapak Ibu ya. Nih, saya besarkan dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itu masuk di golongan apa? Golongan berapa, maaf. Kemudian kriterianya apa? Amat baik, baik, cukup, sedang, atau kurang. Nilai PKG Bapak Ibu. Karena kalau belum mempunyai nilai PKG, tentunya ya belum bisa mengisi SKP kita. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Nah, ini golongan 4B, ini misalnya saya ya, golongan 4B itu kategorinya baik 29,75. Maka di sini dimasukkan 29,75 karena PKG kita baik. Inputkan di sini Bapak Ibu ya. Lihat tabelnya. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita perhatikan di kegiatan pembelajaran. Ini. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai wakil kepala sekolah, ingat pembagiannya Bapak Ibu, nilai PKG itu untuk wakil kepala sekolah itu ada 2. PKG sebagai guru dan PKG sebagai wakil kepala sekolah. Karena ini ke SKP-nya dibagi 2, 6 bulan, 6 bulan, maka Bapak Ibu di sini bukan 50%, tapi 25%. Kalau kita sebagai wakil ya Bapak Ibu ya. 50%, tapi dibagi 2 lagi. Karena 6 bulan, 6 bulan. Kalau biasanya kan setahun kita 50-50 ya Bu, sebagai wakil ya Bapak Ibu ya. Karena ini dibagi lagi 2, maka perhatikan di sini. Nilai PKG untuk kegiatan pembelajaran kita sebagai guru itu 25%. Kemudian kita sebagai wakil kepala sekolah 25%. Jadi PKG-nya di sini yang periode Januari-Juni itu 50%. Yang 25% adalah sebagai guru, yang 25% sebagai wakil kepala sekolah. Atau kalau Bapak Ibu juga menjadi misalnya kepala lab atau kepala perpus. Akan sama seperti ini. Tinggal ganti ini yang wakil kepala sekolah sebagai kepala lab atau kepala perpus gitu Bapak Ibu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mempunyai jabatan tugas tambahan sebagai wakil atau perpus atau lab, berarti yang kegiatan pembelajaran ini bukan 25%, tapi ini diganti dengan 50%. Yang ini diganti dengan 50%. Nah ini. Ini Pak. Ini diganti 50% ya. Kemudian di enter. Nah, kan menjadi 14,88. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mendapat tambahan sebagai wakil, kepala perpus, kepala lab, dan yang lain, maka di sini adalah 50%. Nanti yang 50% di periode Juli, Desember. Oke, baik, saya kembalikan lagi. Ini tadi kalau kita sebagai wakil atau kepala perpus atau kepala lab. Oke, itu ya Bapak ya. Jadi 25%, 25%. Dan seterusnya. Ya. Kemudian yang mendapatkan sertifikat, ini misalnya, kemudian yang menyusun laporan PTK, ini tidak dibagi 2 Bapak Ibu ya. Tinggal masuk di periode mana. Apakah dia periode Januari, Juni, atau periode Desember, Juli, Desember. Nah, di situ kita masukkan. Ya Bapak Ibu ya. Di situ kita masukkan. Nah, ini. Ini kita masukkan yang periode ini. Ya. Oke. Seperti biasa, ini nggak masalah karena ini yang lama Bapak Ibu ya. Kemudian menjadi pengurus MGMP, karena ini setengah tahun, maka dibagi 2 Bu. Kan nilainya 1 ya Bapak Ibu ya. Maka di periode ini 1. Jadi 0,5. Kemudian Bapak Ibu yang
menjadi anggota aktif organisasi, ya silahkan. Di sini juga bagi 2. Ya, kalau 2 ya berarti kan kalau 1 0,75 ya. Kalau 2 berarti 1,5 ya. Gitu. Karena ini setengah tahun maka dibagi 2. Oke. Baik, kita lanjut. Ini di perencanaan. Kemudian di pengukuran dan selanjutnya ini sudah otomatis ngeling ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu isi di realisasi ya Bapak Ibu ya. Nah di realisasi ini Bapak Ibu isi berapa persen. Kalau kita misalnya di sini targetnya 100%, di sini Bapak Ibu isi ini manual di sini. Di kolom berapa ini ya? Kolom realisasi ya Bapak ya. Di kualitas atau mutu. Ini silakan isi. Nah, nanti di sini akan sama angka kreditnya. Ini akan sama dengan di perencanaan ya Bapak ya. Itu. Oke. Sudah. Lanjut. Seterusnya ini sama. Di penilaian ini sudah ngelink dari sana Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu isikan ini. Isikan penilaian kerja Bapak Ibu ya. Silakan, ini biasanya kepala sekolah yang isi ya. Kepala sekolah atau Bapak Ibu isi sesuai dengan kemarin, kemudian diajukan ke kepala sekolah. Tapi ini sebenarnya adalah wewenangnya kepala sekolah untuk ngisi ini. Ya Bapak Ibu ya. Baik, ini nggak ada masalah. Kemudian tinggal cetak untuk periode Januari, Juni. Ini yang hitam ini dicetak semua. Oke, periode Januari, Juni selesai. Sekarang kita lanjut ke periode Juli, Desember. Nah, Juli, Desember. Perhatikan, di perencanaannya beda dengan format dari periode Januari, Juni. Karena peraturan pemerintahnya juga sudah berbeda ya Bapak Ibu ya. Perhatikan ini. Ini tinggal kita isi. Ini ada kinerja atasan kita. Ini apa rencana kerjanya. Kemudian kita intervensi, ya Bapak Ibu ya. Ini kita intervensi, kita buat rencana kerja untuk kita. Nih. Bahkan diisi terus ke bawah. Ya. Ini tinggal disesuaikan Bapak Ibu. Ya, bisa diganti ini Bapak Ibu ya. Silahkan hanya contoh, nanti Bapak Ibu bisa ganti. Nih. Dan seterusnya. Bawah. Nih. Ini bisa diganti Bapak Ibu ya. Bisa diganti. Nah, kalau ada yang nggak kepake misalnya ini nggak kepake ya tinggal di hidden aja Bapak Ibu ya. Di blok begini. Di blok. Kemudian klik kanan. Klik hidden. Nah, klik hidden. Nah, gitu. Biar rapi ya Bapak Ibu ya. Biar rapi. Ini sudah ngelink dari ini adalah perencanaan ya. Bapak Ibu ketik semua di sini di perencanaan awal. Ini rencana di Juli Desember ya Bapak Ibu ya. Silahkan diketikkan kualitasnya, kuantitasnya, waktu. Jadi formatnya berbeda dengan yang Januari, Juni. Kemudian di sini laporannya 190. Ini sebenarnya bisa rentang ya Bapak Ibu ya. Ini boleh diisi dengan rentang. Nggak harus begini ya. Ya, boleh misalnya 90 sampai 100 atau di sini 3 sampai 6 bulan gitu ya. Ini biar mudah ada. Saya contohkan yang nggak pakai rentang. Kalau Bapak Ibu pakai rentang boleh, bisa gitu ya. Ya. Tapi di sini formula ke belakangnya saya nggak menggunakan rentang. Makanya kalau mau pakai format ini saya sarankan ya nggak usah pakai rentang di sini ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan seterusnya di perencanaan selesai. Ya. Ingat format ini sudah sesuaikan dengan format yang ada di Permen nomor 8, Permen RB Bapak Ibu ya, Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021 dan Surat Edaran BKN nomor 1 tahun 2022. Jadi ada perbedaan di sini kalau nggak salah ya. Ya. Oke, lanjut. Ya. Kemudian kita masuk ke keterkaitan. Nah, di keterkaitan ini Bapak Ibu ini yang ini ngeleng dari depan, kemudian di kolom 3, butir kegiatan terkait. Ini Bapak Ibu isi kegiatannya apa. Ya, dari kinerja yang
rencanakan, kemudian kegiatannya mau apa aja, gitu ya. Apa aja, gitu, apa aja. Kalau melakukan pendidikan di kelas, apa aja kegiatannya. Nah, ini diisi manual, kolom 3. Ya, sama kolom berikutnya, kolom 4, outputnya ya. Kemudian angka kreditnya, ini sudah Bapak Ibu isi di sini. Ini kan perencanaan yang kedua, yang periode Juli Desember ya Bapak Ibu ya. Seperti yang perencanaan yang tadi ngisinya. Bapak Ibu berarti ngisi PKG-nya dulu. Nilai PKG Bapak Ibu berapa di sini? Nah, ini diisi. Ya, apakah baik, apakah amat baik begitu ya. Ini caranya sama persis dengan yang di periode Januari Juni tadi. Ya, ini. Ingat ini kalau kita wakil atau kepala lab atau kepala perpus di sini 25% ya Bapak Ibu ya. Ini 25%. Tapi kalau Bapak Ibu tidak wakil, tidak perpus, tidak lab, maka di sini 50%. Karena 50%-nya di periode Januari Juni. Oke, kita lanjutkan. Ini sama cara ngisinya. Angka kreditnya dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Dengan periode Januari Juni. Jadi beda format aja. Terus bawah. Ya. Sudah selesai keterkaitan. Kemudian setelah keterkaitan direview. Nah, direview oleh pengelola kinerja. Jadi ini ada catatan enggak yang keterkaitan yang kita lakukan itu akan direview oleh atasan kita ya, oleh kepala sekolah. Ini ada catatan-catatan nanti. Ya, ini sudah ngelink dari depan. Ya, Bapak Ibu ya. Sudah ngelink dari depan. Jadi tidak perlu menulis-nulis lagi di sini. Ini sudah ngelink dari depan. Ya, review sudah. Kemudian verifikasi. Verifikasi ini nanti adalah yang akan diverifikasi adalah tim penilai angka kredit. Kenaikan pangkat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Kabupaten biasanya ya. Tim penilainya. Nah, ini sudah ngelink semua. Tinggal ini disetujui atau tidak oleh tim penilai. Nanti akan ada coretan. Gitu ya Bapak ya. Ini sudah nggak ngisi lagi. Oke. Kemudian penetapan. Ini juga kita tidak ngisi. Nih, perhatikan Bu ya. Ini tidak ngisi. Langsung aja. Selesai. Bawah. Ingat kalau yang ada yang nggak kepake, biar rapi di hidden aja Bapak ya. Ini seperti ini. Kalau nggak kepake, ini kita hidden misalnya ini. Ya. Ini kita hidden. Nah, hidden gitu ya. Pakai. Tuh, lanjut. Ya, penetapan sudah. Sekarang ke penilaian. Nah, penilaian SKP ini Bapak Ibu ya. Ini sudah ngelink semua ke sana. Tinggal Bapak Ibu ngisinya di kolom 7, realisasi. Nih, saya besarkan. Nah, ini di realisasi. Kolom 7 ini Bapak Ibu isi. Targetnya 1, realisasinya berapa? 5 misalnya, boleh aja. Targetnya 10, 90. Ini kualitasnya. Bapak Ibu berapa persen misalnya atau sama. Gitu ya. Jadi kolom 7 Bapak Ibu isi dulu semua ya. Ya, sesuai dengan target dan realisasinya seperti apa. Oke, ini ya Bapak Ibu isi sama. Kemudian nanti akan muncul di sini otomatis ini. Ini di kolom 8 capaian IKI-nya akan otomatis muncul Bapak Ibu ya. Ini akan otomatis muncul. Ini kita lihat dari sini. Kalau di sini misalnya tadi 90%, saya ganti 100%. Nah, berarti di sini 111%, berarti sangat baik. Ya, sangat baik. Ya. Kemudian kalau ini sama, otomatis baik ya. Ya, baik. Gitu. Ini misalnya 6 bulan kita laksanakan kok malah lebih lama. Tentunya kurang ya, karena targetnya 6 bulan dilaksanakan 9 bulan. Tapi kalau lebih cepat, misalnya 5 bulan, nah jadi sangat baik. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk waktu itu semakin cepat semakin baik. Ya, tapi kalau semakin lama tentunya semakin jelek. Itu bedanya. Ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kolom 7 yang Bapak Ibu isi di penilaian ya.
Oke, berikutnya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu isi lagi adalah kolom 11. Nah, kolom 11 ini juga Bapak Ibu perlu isi. Ya, dari mana? Karena saya ini menggunakan adalah direct atau langsung, artinya nilai terbimbing itu akan sama dengan poin nilai di kolom 11. Jadi kolom 12 akan sama dengan kolom 12. Bisa paham ya Bapak ya? Dasar ngisi kolom 11, Bapak Ibu perhatikan. Dasar ngisi kolom 11 adalah kolom 10. Kalau dia baik, maka kolom 11 diisi 100. Ingat ya, Bu ya. Kalau kolom 10-nya cukup, diisi 80. Kalau kolom 10-nya sangat baik, diisi 120. Ini saya lampirkan di sebelahnya aturannya Bapak Ibu. Nah ini. Nih. Jadi diisi dengan ini ya Bapak ya. Sesuaikan dengan ini. Ini. Ya. Nih. Jadi kalau sangat baik 120, baik 100, cukup 80, kurang 6, 60. Itu ya Bapak ya. Jadi dasar ngisi kolom 11 itu dari kolom 10. Kolom 10 dari mana? Kolom 10 kita ambil dari yang sering muncul di kolom 9. Ini baik, maka di sini baik. Gitu ya. Jadi kolom 10 ini dasarnya dari kolom 9. Jadi meannya ya atau modusnya ya. Modus dari kolom 9 yang sering muncul ya. Yang sering muncul kategori apa. Gitu ya. Oke. Kemudian kolom ini Bapak Ibu kalau tidak digunakan, misalnya ini ya, ini saya isi 100 kan pasti sebelahnya otomatis 100 ya. Kalau misalnya ini tidak digunakan, tolong di kolom 11 diisi angka 0 ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini baris ini nggak saya gunakan, diketik angka 0. Nah, kan hilang angkanya. Kemudian setelah itu di hidden. Biar cantik. Jadi yang nggak ada angkanya di kolom 11, 12, di hidden aja, biar cantik. Nah, gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini adalah di kinerja utama. Ya, perhatikan. Berikutnya kalau di kinerja tambahan Bapak Ibu. Kalau di kinerja tambahan, kolom yang diisi sama dengan tadi, kolom realisasi. Dan kolom realisasinya sama seperti tadi. Kemudian di kolom 11. Dasarnya sama dengan kolom 10. Tapi di angka kredit nilai tertimbangnya Bapak Ibu beda. Kalau tadi yang kinerja utama nilai tertimbangnya sama dengan kolom 11. Gitu ya, ya ini kan sama. Tetapi untuk tugas tambahan, maaf bukan tugas tambahan, tapi kinerja tambahan, di kolom nilai tertimbang ada rumusnya tersendiri di sini Pak Bu. Tolong Bapak Ibu ngisi di sini dulu. Jadi kalau di sini saya ganti 90, ini otomatis akan masuk di sini Bapak ya. Sudah saya rumuskan sebelahnya. Kemudian lingkupnya. Nah, lingkupnya ini dasarnya ini Bapak Ibu. Nah, di sebelahnya ini dibaca. Lingkupnya kalau dia dalam satu perangkat daerah itu 1. Misalnya kegiatan di dalam sekolah itu 1. Kalau antar perangkat daerah itu 2. Kalau antar daerah misalnya di provinsi atau kabupaten kota lain ya atau di tingkat nasional kementerian itu 3. Ya. Tapi kalau di daerah 1. Ya, kalau di tempat kerja kita 1. Ini jadi isinya tetap kolom 11 dan yang merah ini. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ngisinya di kolom realisasi, kemudian kolom 11 dan yang merah ini untuk kinerja tambahan. Ini otomatis saya isi 100. Ini akan berubah. Nah, ini kalau saya isi 2 pasti sini berubah, Pak. Ini 2. Nah, itu berubah ya. Jadi otomatis ini berubah. Oke ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sama dengan tadi kalau nggak digunakan di sini diisi 0 di kolom 11. Misalnya ini tidak saya gunakan, saya isi 0. Nah gitu. Jadi hilang, setelah itu di hidden, disumputkan biar rapi. Nah, setelah ini di hidden. Nah, biar rapi gitu ya. Oke, ini jumlahnya otomatis.
Bisa Bapak Ibu ya? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Sekarang kita lanjutkan setelah penilaian kinerja. Kemudian penilaian SKP ya. Maaf, sekarang penilaian kinerja. Nah, ini penilaian kinerja ini Bapak Ibu, ini sasaran nilai pegawai, ini sudah dari penilaian SKP. Yang di SKP tadi, udah ngeling ya Bapak Ibu, ini nggak usah dipikirkan. Dan langsung ke sini. Sekarang adalah perilaku kerjanya. Yang saya contohkan ini adalah sebagai guru madya. Guru madya. Nanti Bapak Ibu silahkan ngunduh filenya sesuai dengan jabatan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu guru madya berarti ngunduhnya yang guru madya. Kalau guru muda berarti file yang dipakai adalah guru muda. Kalau Ibu guru pratama berarti ngunduh filenya yang pratama. Karena terkait di sini Bapak Ibu. Nanti akan ngeling kemana. Ya, nilai ini Bapak Ibu karena ini guru madya, maka Bapak Ibu buka depan di sini Bapak Ibu ngisinya di guru madya. Nah ini perilaku madya. Nah perilaku madya ini Bapak Ibu klik mulai dari pelayanan. Nilai skala 7 ini Bapak Ibu punya aturan. Aturannya apa untuk madya? Kita lihat dulu aturannya Bapak Ibu. Nah ini kita masuknya di sini. Nah saya naikkan dulu. Nah ini Pak Bu di sini ya. Jadi masuk di jabatan fungsional keahlian. Kalau kita tadi madya berarti ngisinya skalanya 4, 5. Berarti nilainya tadi 4 atau 5 gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti muda ngisinya 3, 4. Kalau pertama Bapak Ibu 2, 3. Ingat itu ya. Jadi ada aturannya. Bukan asal ngisi yang di sini. Nilai perilaku kerja ya. Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini isi. Karena tadi Bapak Ibu madya ini harus 4 atau 5. Jangan sampai ada yang 6 seperti ini. Ini misalnya 4. Nah gitu. Nah gitu ya. Ininya isinya 4 atau 5. Dan seterusnya. Bapak Ibu isi. Kepemimpinan nggak usah diisi. Karena Bapak Ibu bukan kepala sekolah. Ya. Nah nanti akan terekap di sini. Dan selanjutnya nanti akan ngeling di penilaian kinerja tadi. Di sini. Nah ini otomatis. Nah Bapak Ibu saya ingatkan jangan salah masuk ya Bapak Ibu ya. Kalau guru madya ya ambil file yang madya. Kalau muda ambil file yang muda. Nah otomatis di sini akan ngeling. Oke, selesai penilaian perilakunya. Kemudian integrasinya. Nah, ini integrasi hasil penilaian kinerja PNS dari 4 Juni sampai selama 1 tahun. Jadi ada periode Januari Juni dan periode Juli Desember. Periode Januari Juni ini sudah saya linkkan Bapak Ibu ya. Tinggal ngisi aja SKP Januari Juni otomatis ini terisi. Ya, di sini terisi. Kemudian Juli Desember ini juga otomatis terisi. Oke. Lanjut. Integrasi sudah. Nah, yang terakhir laporan dokumen penilaian kinerja. Nah, ini juga udah otomatis dari data Bapak Ibu ya. Nggak usah perlu ngisi lagi. Nih, identitas. Kemudian ini sudah saya sesuaikan dengan surat edaran Kepala BKN nomor 1 tahun 2022. Jadi sudah seperti ini. Ya, jadi ada total angka kredit. Ya. Berarti ini angka kredit bulan Januari, Juni, dan Juli, Desember. Tuh. Nah, dan seterusnya. Selesai. Tinggal Bapak Ibu print sekarang. Ya. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan. Sesuai dengan edaran BKN, Bapak Ibu, yang di print periode Januari, Juni, ini yang warna hitam ini semua. Ya. Kemudian yang periode Juli, Desember, yang warna hitam. Yang hitam ini Pak Bu ya. Jadi yang rencana SKP sampai sampul. Kemudian yang biru nggak usah biru apa hijau ini Bu ya. Hijau ya. Ini nggak usah di print. Yang keterkaitan, review, verifikasi, penetapan nggak usah di print. Ini dokumen kita. Tapi tetap wajib diisi. Karena kalau nggak diisi nanti di laporan di sini nggak akan muncul angka kreditnya. Ya Bapak Bu ya.
angka kreditnya nggak akan muncul, maka tetap ngisi. Walaupun tidak kita print, karena ini akan terkait. Oke Bapak Ibu, saya kira itu mudah-mudahan dapat membantu. Sekali lagi, salam hormat saya pada teman-teman semua. Mari kita tetap semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Baik Ibu Bapak, mohon maaf, mohon koreksi dan saran. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kekeliruan, mohon untuk saling koreksi ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.